Oke, format YouTube saya seperti seorang ayah sharing pengalaman investasinya kepada anaknya. Karena menjadi seorang investor itu tidak ada hukum bakunya dan tidak hanya terbatas dengan satu cara. Jadi ini semacam diary investasi saya dan akan saya teruskan kepada anak saya. Di video kali ini, ayah akan menjelaskan kembali konsep kaya sambil tidur. Ada 3 pilar penting dalam konsep kaya sambil tidur. Pertama, goal. Kaya ayah definisikan dengan 4% rules. Detailnya ada di video nomor 1. Kedua adalah metode. Untuk mencapai goal itu perlu metode, perlu cara. Dan metode yang ayah pilih adalah saham. Karena saham itu sebenarnya bisa ditinggal tidur. Kita tidak perlu aktif. Detailnya untuk metode ini sebenarnya ada di video kedua. Ketiga, yang paling penting adalah sekarang posisi sudah berada di mana. Baru mulai caranya pasti berbeda kalau sudah di tengah ataupun sudah mau sampai ke financial goal. Di video kali ini, ayah akan fokus untuk membahas tentang sudah berada di mana. Ini lebih banyak tentang mengenai apa aja aset-aset produktif, budgeting, dan segala macam. Ketiga poin penting ini, mau kita ubah jadi angka supaya kita bisa review dan supaya bisa lebih terukur. Contoh, ini ayah buat hitungan di Excel supaya tiap bulan bisa review juga. Pertama, goal. Kalau biaya hidupnya 100 juta per tahun, goalnya dengan 4% rules, jadi 100 juta dikali 25 adalah 2,5 M. Dan kemampuan investasinya tiap tahun adalah 10 juta. Kita asumsikan 10% dari pendapatan harus diinvestasikan, minimal 10%. Kedua, secara ideal kita ingin metode compounding kita dengan saham adalah dengan 20%. Ketiga, posisi atau aset produktif kita sudah ada berapa banyak. Nah, ini amat penting. Jadi kira-kira kita mesti isi aset produktif, yaitu uang yang menghasilkan uang. Asumsikan aset produktifnya berada di 100 juta rupiah. Nah, di sini ini adalah rencana kita. Bisa jadi realita berkata lain. Nah, makanya ini perlu direview terus. Jadi kalau realita tidak sesuai dengan rencana, kita perlu review lagi dan cari cara baik secara passive income ataupun active income untuk mencapai goal kita, yaitu kaya sambil tidur. Sekarang ayah akan membahas tentang posisi. Posisi itu adalah sekarang kamu punya apa aja, ada aset apa aja. Aset itu ayah bagi 2. Pertama, aset yang bisa dihitung. Contohnya seperti cash, emas, rumah, tanah, saham, bisnis, dan lain-lain yang sifatnya semuanya bisa dikalkulasikan. Nah, ini kita mau cari aset-aset yang produktif. Kedua adalah aset yang modelnya yang tidak bisa dihitung. Ini seperti hobi, talenta, teman, ya, koneksi, kelebihan juga itu sesuatu aset, kekurangan juga menjadi suatu aset. Nah, aset-aset yang tidak bisa dihitung ini, kita mau konversi menjadi lebih ke arah active income. Sekarang ini zamannya YouTube, Tokopedia, dan segala macam, jadi aset-aset ini dapat kita ubah lebih gampang. Ayah ingatkan, aset-aset yang tidak bisa dihitung ini juga amat penting. Tapi di video ini kita tidak akan membahas lebih detail tentang aset-aset yang tidak bisa dihitung ini. Mungkin di video-video selanjutnya. Nah, aset produktif. Apa itu aset produktif? Untuk investasi, kita mau cari itu aset-aset yang produktif. Ya. Nah, ini aset-aset yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan profit dan cash flow. Contohnya apa? Contohnya yang pasti adalah saham. Kenapa saham disebut sebagai aset produktif? Karena saham itu pada dasarnya kita beli suatu perusahaan. Misalnya kita beli perusahaan Indofood. Ya. Indofood ini membuat Indomie untuk dijual ke customernya dan dia dapat profit. Dari profit ini Indofood bisa berkembang dan bertambah besar. Contoh lainnya aset produktif adalah misalnya kita punya kebun. Ya, kalau kita punya satu kebun ini kita tanamkan jagung, tanamkan cabai, dan lain-lain. Nah, cabainya ini kan bisa kita jual, keuntungannya kita bisa beli kebun lagi. Nah, ini contoh aset produktif. Jadi tujuan kita adalah mencari aset-aset produktif untuk menjadikan investasi. Nah, apa yang contoh bukan aset-aset produktif? Emas. Emas ini bukan aset produktif. Ya. Kenapa? Karena emas sendiri ini tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya kita beli emas 1 kilo 50 tahun lalu, kita diamkan saja sampai sekarang, emasnya jadi berapa kilo? Tetap 1 kilo.
Ya, karena dia tidak menghasilkan apa-apa, dia tidak beranak atau apa-apa. Tidak berubah. Oke. Nah, banyak orang ini menjadikan emas sebagai investasi. Sebenarnya nggak salah. Cuma ingat, emas itu tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi emas seperti taruh duit di bawah bantal saja. Kita berharap orang lain mau membayar lebih mahal. Nah, coba dibandingkan dengan kebun tadi. Kalau kita beli kebun 50 tahun lalu 1 hektar, kita tanam jagung dan segala macam, mungkin kebun itu sekarang udah jadi 10 hektar. Nah, rumah sendiri, ya, rumah sendiri itu bukan aset produktif. Malah menurut Ayah, rumah sendiri itu lebih ke arah liabilitas. Karena apa? Karena kalau rumah sendiri, apalagi kalau kita sudah ada peribahasa home sweet home gitu ya istilahnya ya. Jadi kita banyak keluarkan biaya untuk perbaiki ini, perbaiki itu, dicat gitu kan, membuat rumah lebih nyaman, kita beli furniture, beli segala macam. Nah, malah lama-lama ini memang tidak menghasilkan uang rumahnya gitu ya, malah keluarin biaya terus dan karena udah sayang mungkin jadi susah jual. Ya. Jadi istilahnya rumah itu tidak menghasilkan uang ya. Jadi mesti diingat kita investasi fokus yang uang kita mau usahakan dia menghasilkan, memproduksi sesuatu. Nah, aset-aset produktif ini dicatat di Excel, ada apa aja supaya bisa direview. Kalau bisa reviewnya ini per bulan. Nah, kalau skill investasinya berkembang, kita bisa lihat apakah aset A lebih baik kita pindahkan ke aset B dan selanjutnya. Misalnya kita punya apartemen yang nggak bisa disewakan. Nah, kita bisa bandingkan apakah ini bagusan dijual lebih murah atau bagaimana. Nah, ini simple, tapi banyak orang ini nggak melakukannya. Jadi nggak tahu dia detail asetnya ada apa aja. Jadi nggak gampang dirubah menjadi aset-aset yang lain. Nah, tips selanjutnya dari Ayah adalah catat semua pengeluaran dan pemasukan. Ayah dan ibu mencatat semua pengeluaran dan pemasukan sejak menikah. Nah, ini amat bagus untuk tahu lifestyle kita seperti apa. Dan ini amat berguna untuk misalnya untuk budgeting dan lain-lain. Oke, nah video ini sampai di sini dulu. Yang Ayah harapkan adalah kamu kira-kira tahu framework Ayah untuk mengejar kaya sambil tidur itu seperti apa. Dan ini baru basic ya. Ya, ini belum bicara mengenai investasi lebih detail. Di video selanjutnya, Ayah akan membahas tentang bagaimana cara Ayah menghindari dari penipuan. Oke.